Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Purba. Saya kelas 6A Pendidikan Matematika. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang eksponen. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang eksponen. Yang kedua, pengertian eksponen. Yang ketiga, sifat-sifat eksponen. Yang keempat, contoh soal tentang eksponen. Oke, eksponen itu setelah selesai mempelajari materi tentang eksponen pada video PPT berikut ini, kita diharapkan dapat memecahkan masalah dan berbagai soal-soal yang berkaitan dengan eksponen dengan sifat-sifat dan operasi eksponen. Pengertian eksponen. Pengertian eksponen dapat juga diartikan sebagai bilangan berpangkat, atau bisa juga dikatakan suatu bentuk bilangan perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang, atau perkalian yang diulang-ulang. Contohnya, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A, di mana A dikalikan sebanyak jumlah N, atau 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 32. Dalam bahasanya, materi eksponen menyajikan persamaan yang melibatkan bilangan berpangkat. Melalui video PPT ini, kita bukan hanya mempelajari materi tentang pengertian eksponen, namun kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat eksponen yang akan sangat berguna untuk menyelesaikan berbagai bentuk soal eksponen. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, dimana apabila operasinya dikali maka pangkatnya harus kita tambah. Kita masuk ke sifat yang kedua itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, dimana apabila operasinya dibagi maka pangkatnya harus kita kurangkan. Sifat yang ketiga itu ada A pangkat M dalam kurung lalu dipangkatkan lagi dengan N, maka A pangkat M dikali N, dimana apabila A pangkat M ini di dalam kurung terus ada lagi dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya harus kita kalikan. Oke, kita masuk ke sifat yang keempat itu ada A dikali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 3 dikali 6 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Nah, kita masuk ke sifat yang kelima itu ada A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kita masuk ke contoh yang ke-6. 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Contohnya, 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat min 2. Kita masuk ke contoh yang ke-7 itu ada akar A pangkat M dari N sama dengan A pangkat M per N. Jangan salah ya teman-teman, jangan N dulu baru M, tapi M dulu baru N. Jadi dia A pangkat M per N. Contohnya, akar 3 pangkat 3 dari 4 sama dengan 3 pangkat 3 per 4. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada bentuk sederhana dari 3A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat min 3 per 24A pangkat 5 dikali B pangkat min 3 dikali C pangkatkan lagi dengan min 1. Ini ada opsinya. Yang pertama itu ada 8A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Yang kedua itu ada 8A pangkat 10 C pangkat 3 per B pangkat 4. Yang ketiga itu ada 8A pangkat 7 C pangkat 3 per B pangkat 3. Yang keempat itu 8A pangkat 10 B pangkat 3 per C pangkat 3.
Yang kelima itu ada 8A pangkat 10 B pangkat 3 per B pangkat 4. Oke, kita masuk ke pembahasan. 3A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat min 3 per 24A pangkat 5 B pangkat min 3 dikali C dalam kurung dipangkatkan dengan min 1 sama dengan 1/8. Ini kenapa 1/8 teman-teman? Karena kita menyederhanakan yang 3/24. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1 dan 24 bagi 3 hasilnya 8. Kita masuk ke yang A. A ini ada di sini A, yang di atas itu ada pangkat min 2. Jadi yang di bawah itu ada 5. Sesuai sifat tadi, kita mengikuti sifat yang tadi, di mana ketika operasinya dibagi maka pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat min 2 dikurang 5. Nah, yang B yang di atas itu pangkatnya ada 1 tapi tidak ditulis ya teman-teman. B pangkat 1 dikurang, yang di bawah itu ada min 3. Yang C itu min 3 dikurang 1 dalam kurung dipangkatkan lagi dengan min 1. Nah, sama dengan ini 1/8 kita ubah ke sesuai sifat yang ke-6 tadi. Jadi dia 8 pangkat min 1. A ini min 2 dikurang 5 jadi min 7. Yang B 1 dikurang min 3 jadi 1 ditambah 3 hasilnya B pangkat 4. Jadi C pangkat min 3 dikurang 1 itu ada C pangkat min 4 dalam kurung kita pangkatkan lagi dengan ini min 1 sama dengan 8. Kenapa pangkat min 1 di sini habis? Karena kita kalikan dengan pangkat min 1 yang di sini. Oke, jadi 8 pangkat min 1 dikali min 1. Jadi 8 pangkat 1. Jadi kita tidak perlu kita tulis ya teman-teman. Jadi 8 A min 7 di sini A pangkat min 7 ini kita kalikan dengan min 1. Jadi min 7 dikali min 1 7. Jadi 8A pangkat 7. Yang B min 4 dikali min 1 jadi hasilnya min 4. Dan yang C ini ada C pangkat min 4 di sini kita kalikan dengan pangkat min 1. Jadi negatifnya hilang ya teman-teman. Jadi dia 8A pangkat 7 B pangkat min 4 C pangkat 4. Nah, yang di B pangkat min 4 ini kita ubah menjadi positif. Jadi dia seperti ini. 8A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Nah, jawabannya ada A ya teman-teman, atau 1 yang ini. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Ketika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.